wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami serta menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari endokrin. Fungsi-fungsi kelenjar endokrin. anggota tim. Perkenalkan, nama saya Yeni Setiawati. saya sendiri Nabila Putra Octavia. Nama saya Burhanuddin Zaini Putra. Nama saya Siti Selviana Putri. Nama saya Putri Melah Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Gangguan pada sistem endokrin dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti diabetes, hipotiroidisme, hipertiroidisme, dan gangguan reproduksi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui fungsi-fungsi dari sistem endokrin serta mengetahui cara untuk menjaga kesehatannya. Sistem endokrin penting untuk menjaga kesehatan loh. Sistem endokrin dengan mengonsumsi yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan mengelola stres dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah juga. Berikut beberapa fungsi utama dari sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar endokrin yang berguna melepaskan hormon ke dalam aliran darah. Yang kedua, menghasilkan hormon endokrin yang membantu dan mengendalikan suara hati, pertumbuhan, dan perkembangan, hingga mengetahui cara kerja metabolisme, cara reproduksi. Sistem endokrin tersebut adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini membantu mengontrol banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Sekian dari penjelasan saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Cindy. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi kelenjar endokrin adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, mulai dari janin hingga dewasa. Hormon pertumbuhan atau GH yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari anterior misalnya berperan dalam pertumbuhan tulang, otot, dan jaringan tubuh lainnya. Hormon seks yang dihasilkan oleh kelenjar gonad atau ovarium testis juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan organ-organ reproduksi. Yang kedua ada metabolisme. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin juga berperan penting dalam metabolisme tubuh, yaitu proses perubahan makanan menjadi energi. Hormon insulin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas misalnya berperan dalam mengatur kadar gula darah. Hormon toksin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid juga berperan dalam metabolisme tubuh, termasuk pengaturan suhu tubuh dan metabolisme sel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Mela. Reproduksi. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin juga berperan dalam proses reproduksi. Gonotropin yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari
anatior, misalnya berperan dalam merangsang produksi hormon seks oleh kelenjar gonad. Hormon seks yang dihasilkan oleh kelenjar gonad seperti estrogen dan progesteron berperan dalam perkembangan organ-organ reproduksi dan proses ovulasi. 5. Penyebab panas. Hormon tiroksikin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid juga berperan dalam pengaturan penyebaran panas di tubuh. Hormon ini meningkatkan laju metabolisme tubuh sehingga tubuh menghasilkan lebih banyak panas. 6. Keseimbangan cairan elektrolit. Hormon antidotik ADH yang bisa dihasilkan oleh kelenjar hipofisis berperan dalam mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit di tubuh. Hormon ini menyebabkan ginjal menyerap lebih banyak air sehingga mengurangi jumlah urin yang dihasilkan. Pembahasan 3. Proses regulasi emosi. Hormon adrenalin dan non-adrenalin yang dihasilkan oleh kelenjar adrenalin berperan dalam proses regulasi emosi. Hormon-hormon ini meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan, serta meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan untuk bertindak cepat. Sistem kekebalan tubuh. Hormon kortikosteroid yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Hormon ini membantu tubuh melawan infeksi dan peradangan. Kemudian reproduksi. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin juga berperan penting dalam proses reproduksi. Hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari anterior misalnya berperan dalam merangsang produksi hormon-hormon seks oleh kelenjar gonad. Hormon seks yang dihasilkan oleh kelenjar gonad seperti estrogen dan progesteron berperan dalam perkembangan organ-organ reproduksi seperti ovulasi. Kemudian keseimbangan cairan elektrolit. Hormon antidiuretik atau ADH yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis posterior berperan dalam mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit di tubuh. Hormon ini menyebabkan ginjal menyerap lebih banyak air sehingga mengurangi jumlah urin yang dikeluarkan. Aktivitas yang diatur dalam sistem endokrin. 1. Reproduksi dan laktasi. Reproduksi merupakan suatu proses biologi yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan keturunan yang baru. Dan laktasi adalah proses produksi serta pengeluaran ASI. Yang kedua, sistem kekebalan. Sistem kekebalan dalam sistem endokrin merupakan sistem yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk menjaga kesehatan tubuh. Sistem kekebalan bertanggung jawab untuk melindungi tubuh dari patogen seperti bakteri, virus, dan jamur. Yang ketiga, keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah kondisi ketika konsentrasi ion hidrogen dan cairan dalam cairan tubuh berada dalam kisaran yang sempit. Aktivitas yang diatur dalam sistem endokrin. 4. Keseimbangan cairan dalam sistem endokrin adalah suatu keadaan di mana jumlah cairan dan elektrolit yang masuk ke dalam tubuh sama dengan jumlah yang keluar dari tubuh. 5. Metabolisme, yaitu proses perubahan makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan nukleat menjadi energi. 6. Tekanan darah adalah daya dorong yang diberikan darah ke dinding pembuluh darah. Yang ketujuh, tahanan tekanan adalah mekanisme fisiologis yang memungkinkan tubuh untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrim seperti suhu tinggi atau rendah, kekurangan oksigen, atau paparan racun. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, Tolong tulis di bagian komentar. Terima kasih.